berarti polisi ini bukan cuma masalah kayak perampokan, bukan ya Pak ya? Bukan. Bahkan masalah rumah tangga berantem pun Pak Babin ikut serta ya Pak ya? ikut menyelesaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kembali lagi bersama kami di podcast 2 Aja, obrolan penuh makna. Bersaja. Baiklah, di sini kembali lagi dengan saya Bribtu Dinda Damar Pramedika. Dengan rekan saya di sini kita kedatangan bintang tamu, ada Pak Babin. Silakan perkenalkan dirinya Pak Babin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Andi, pangkat saya Aibda. Saya bertugas di Polsek Tanah Putih Rokan Hilir sebagai Babin Kamtibmas Banjar 12. Oke, Pak Babin berasal dari Kelurahan Banjar 12 ya Pak ya? Iya. Untuk masyarakat Kelurahan Banjar 12 yang menonton, di sini ada Pak Babinnya. Hai Pak Babin, halo. Oke, Pak Babin. Pak Babin di sini untuk di Kelurahan Banjar 12 itu sudah berapa lama Pak menjadi Babin Kamtibmas di situ? Alhamdulillah saya di Babin Kamtibmas Banjar 12 sekitar hampir lebih kurang setahun lebih. Oh, setahun lebih ya Pak setahun ya? lebih, baru setahun lebih, soalnya baru jadi Babin Kamtibmas nih. Bukan baru itu Pak, udah lumayan lama Pak. Oke, Pak Babin sebelum jadi Babin Kamtibmas di Kelurahan Banjar 12, di mana dinasnya Pak? Sebelum saya menjadi Babin Kamtibmas Banjar 12, saya berdinas di Kesatuan Brimob Polda Riau. Sekitar di lebih Brimob. kurang hampir 17 tahun saya mengabdi di Brimob, kemudian mutasi. Pak ya. Iya. Oke, Pak Babin, apa sih? Ini kan masyarakat banyak yang belum paham nih Pak. Iya. Babin Kamtibmas itu apa sih dan tugas Babin Kamtibmas untuk ke masyarakat itu seperti apa sih Pak ya? Baik, saya jelasin tugas pokok dari Babin Kamtibmas. Salah satunya ada yang namanya door to door system. Di mana door to door system itu sebagai Babin Kamtibmas menyambangi warga. Satu persatu gitu Pak? Menyambangi warga satu rumah ke rumah yang lain, memberikan solusi, informasi, dan banyak hal yang bisa kita sampaikan ke warga. Ibaratnya yang dulunya masyarakat menjumpai polisi, dengan adanya Babin Kamtibmas, polisinya langsung yang turun ke masyarakat. Oh gitu. Ngasih informasi, ngasih yang pokoknya masalah hukum, masalah yang lain-lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oh gitu ya Pak ya. Selain itu Pak, saya mau nanya ini Pak, pengalaman Bapak deh Pak, sedikit cerita pengalaman Bapak nih. Kan Bapak udah jadi Babin Kamtibmas selama 1 tahun. Pasti kan beraneka ragam masyarakat yang sudah Bapak jumpain ya Pak ya. Satu pengalaman paling berkesan Bapak itu apa Pak selama menjadi Babin Kamtibmas itu?
Pengalaman yang sangat berkesan saya sebagai Babin Kamtibmas, setelah kita memutar-mutar sana ke sini ke rumah warga, kita bisa melihat ibaratnya kehidupan warga kita. Kehidupan warga kita yang benar-benar kurang mampu, benar-benar ibaratnya untuk makan sehari-hari aja nggak tercukupi. Sedih ya Pak. Alhamdulillah. Bener, Pak. Kita benar-benar melihat kan, karena kita kan istilahnya sebagai Babin Kamtibmas ini dari rumah ke rumah, dari RT, RW, kita harus menguasai semuanya. Jadi problem masyarakat yang bisa kita tangani ya kita tangani. Ya salah satunya kesan saya sewaktu melihat keadaan masyarakat yang benar-benar kurang mampu, tidak layak. Itu salah satu kesan saya sebagai Babin Kamtibmas melihat warga yang seperti itu. Oh, kalau untuk kesan ada nggak Pak pengalaman lucu gitu Pak? Pengalaman lucu banyak. Banyak Pak. Boleh diceritakan Pak? Kalau soal pengalaman lucu salah satunya menyelesaikan problem di warga. Oh, permasalahan apa itu Pak kalau kita boleh tahu? Barannya seperti ini. Antar tetangga berantem anak sama anak. Oh, Wajar tuh anak sama anak berantem, barannya cek apa? Kalau anak sama anak kecil kan oh kadang-kadang anak kecil ya Pak ya. manggil bapaknya. Ngadu lah ya Pak ya, ngadu. Maksudnya gini. Gimana? Anak satu manggil nama bapaknya gitu. Oh, ejekan nama orang tua ya Pak. Orang tua gitu. Terus Yang itu, Pak, lucunya orang tuanya ikut berantem. ikut berantem gitu. Oh, bukan anak yang berantem. Bukan Pak. anaknya ikut berantem, ujung-ujungnya orang tuanya ikut berantem gitu. Jadi disitulah peran dari Babin Kamtibmas gitu. Salah satunya ya mendamaikan, menyelesaikan problem tersebut gitu. Kalau untuk yang lain sih banyak gitu. Boleh cerita apa ya Pak? Satu lagi deh Pak, pengalaman lucunya itu apa gitu? Pengalaman lucunya salah satunya apa namanya ini menyelesaikan konflik di rumah tangga. Tetap juga Babin juga yang dipanggil. Malam-malam dipanggil juga Pak? Tiba-tiba dipanggil. Oh. Konflik di rumah tangga, berantem, cekcok gitu kan. Dipanggil juga Pak? Dipanggil juga. Om Babin, Pak Babin. Salah satu kan warga RT kan udah nggak bisa menyelesaikan konflik rumah tangga, mungkin selingkuh atau gimana, pasti Pak Babin yang ditelepon. Pak Babin, gimana nih Pak Babin? Ini ada permasalahan keluarga. Apa solusinya? Setelah kita dengerin cerita dari RT seperti apa, ya kita datangi. Malam-malam itu juga kita datangi. Nggak kenal malam, nggak kenal pagi ya Pak ya? Pagi, siang, hujan panas. Kalau Siap ya Pak? warga siap. Oh iya, oke. Pak Babin, berarti ini ya berarti polisi ini bukan cuma masalah kayak perampokan, bukan ya Pak ya? Bukan. Bahkan masalah rumah tangga berantem pun Pak Babin ikut Pak Babin serta ya Pak ya? ikut menyelesaikan gitu. Pak Babin. Memang kalau ibaratnya tugas Babin ini mengayomi warga binaannya. Iya Pak. Warga binaannya setiap bukan problem aja ngasih solusi, ngasih pandangan, ngasih saran. Apabila masyarakat itu bertanya sama kita, Pak, gimana cara menguruskan SKCK, surat kehilangan? Kan kita kepolisian kan terkadang informasi itu nggak sampai ke Masyarakat ya Pak. Masyarakat, gitu. Benar. Maka peran Babin Kamtibmas yang menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Jadi dapatlah diterima masyarakat. Oh begitu ya Pak, seperti itu ya Pak. Ini persyaratan-persyaratannya. Nanti kalau Bapak memang, Ibu memang punya anak, membuat SKCK, membuat SIM terkendala, silakan
hubungi Babin. Nanti Babin yang dampingi gitu. Gitu ya Pak, berarti banyak sekali rupanya tugas Babin Kamtibmas itu ya Pak ya. Karena kan masyarakat itu kan kadang Pak Babin cuma ngendaran, kadang kan cuma lihat naik motor pakai helmnya gitu kan Pak. Masyarakat tuh kan kadang kurang begitu memahami gini Pak. Kan Babin itu apa sih kayak gitu kan Pak, rupanya untuk masyarakat nih semuanya Pak Babin itu banyak sekali untuk tugas yang harus diselesaikan, terutama di lingkungan masyarakat ya Pak ya. Masyarakat binaan. Masalah binaan. Kalaupun ada yang kurang dipahami, bisa mencari Babin setempat ya Pak ya. Iya, mencari Babin setempat. Ini Pak, ini kan masa pandemi ya Pak. Iya, iya. Nah, selama COVID ini kan kadang masih ada yang kurang mematuhi protokol kesehatan gitu kan Pak, masyarakat kita ini. Menurut Pak Babin itu seperti apa ya Pak? Gimana? Di sini merupakan peran Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan untuk menyampaikan tentang pandemi COVID-19 ini. Salah satunya kita kasih penjelasan, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, contoh cuci tangan, tidak ada berkerumun. Itu salah satu peran Babin. Karena seperti ini, terkadang kita berhadapan masyarakat, kita butuh energi khusus. Maksudnya energi khusus, kita masih mengasih penjelasan apa itu COVID-19. Benar Pak, benar. Sehingga warga bisa mengerti. Kita kasih penjelasan, kita kasih solusi. Alhamdulillah warga-warga kita yang di Banjar 12 mentaati protokol kesehatan. Setelah kita kasih penjelasan, kita kasih pengertian. Seperti itu. Berarti masyarakat Banjar 12 sekarang udah banyak yang lebih sadar lah ya Pak ya akan protokol kesehatan. Bertepuk buat Pak Babinnya ini. Pak, ini Pak, saya mau nanya nih Pak. Kira-kira Bapak ini masih lajang atau sudah beristri Pak? Soalnya kan pasti ini rekan-rekan ini pada bertanya-tanya, Pak Babin itu gimana ya gitu Pak. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Saya punya anak 2. Alhamdulillah. Istri masih 1 gitu. Masih 1 ya Pak ya? Tetap Oh, jangan nambah ya Pak. Nggak boleh juga kan Pak. Cukup masalah orang aja Pak, masalah Bapak aja. Dan satu lagi saya tambahin seperti ini. Tugas Babin Kamtibmas ini kan ada yang namanya 3 pilar. Di situ ada Babinsa, ada dari pihak kelurahan. Jadi kita bersinergi sama pihak kelurahan, sama Babinsa dalam, apalagi di saat pandemi COVID ini kan, kita harus bersinergi antara pihak kelurahan sama Babinsa. Kita sama-sama bareng. Setiap ada kegiatan kita ibaratnya kegiatan dari kepolisian juga ada, seperti Babin Kamtibmas, pembagian masker juga ada. Oh iya Pak. Dari Babinsa seperti itu. Jadi kita klub sinergitas antara dari pihak kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa. Setiap ada kegiatan kita bareng. Bersama-sama. Begitu ya Pak ya. Makan. Bersama-sama kita mensosialisasikan di saat pandemi seperti ini kita harus tetap protokol kesehatan. Oke Pak. Pantesan saya sering lihat tuh Pak di jalan kayak di simpang Ujung Tanjung gitu kan. Kadang mungkin masyarakat itu ini rame-rame razia. Yang pedagang ini pakai masker kan Pak. Tapi kan kita tahu nih, sama-sama tahu kalau namanya berjalan di jalan lalu lintas kan harus pakai helm kan Pak. Cuman karena merasa nggak pakai helm tapi pakai masker, dilihat rame Pak, ada Pak Babin, Pak Polisi, terus ada dari Pak Babinsa juga, nggak berani lewat Pak, muter. Itu kegiatan apa itu Pak? Kalau misalnya kayak di Ujung Tanjung, Simpang Benar gitu Pak? Kalau kegiatan itu ada namanya dari kepolisian sama dari TNI Polri mengadakan operasi justisi yang intinya supaya warga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Satu lagi saya berpesan kepada warga kita Banjar 12, walaupun
ibaratnya kita udah melakukan protokol kesehatan, tapi kita tetap Tetap. ibaratnya aturan rambu-rambu lalu lintas tetap dilaksanakan. Contohnya pakai helm. Itu dia. Tuh. Terus apa lagi Pak? Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Hah? Tuh buat masyarakat Banjar 12 khusus karena Bapak Babinnya ada di sini. Nah, wajib pakai helm ya Pak ya? Pakai helm. Pakai masker juga ya Pak ya? Masker, prokes dan yang lain-lain. Saya sudah itu. Oke. Ada nggak Pak kayak misalkan untuk di daerah sendiri, untuk di daerah Kelurahan Banjar 12 sendiri nih Pak, untuk masyarakat yang kayak pasti bertanya-tanya kan Pak, ada yang udah vaksin, ada yang belum. Iya. Ada nggak Pak misalnya yang nanya Pak, bisa vaksin nggak, atau ada nggak masyarakat masih susah untuk mengikuti vaksin gitu Pak? Kalau untuk di Kelurahan Banjar 12, saya sebagai Babin Kamtibmas yang seperti yang saya bilang tadi, 3 pilar itu dari Babinsa, dari kelurahan itu tetap mensosialisasikan masalah vaksin. Kita sosialisasikan di awal tadi saya ceritakan tugas pokok Babin itu door to door, dari rumah ke rumah. Jadi dari rumah ke rumah itulah Babin Kamtibmas ini menyampaikan, kita data siapa-siapa aja yang di rumah tersebut, umur-umur berapa aja, nanti kita sosialisasikan gitu. Kita tanyain, Bapak, Ibu udah vaksin atau belum? Oke Pak, tunggu Pak, kita tahan dulu. Oke, untuk permisa kita tahan dulu, kita break dulu. Mari kita sama-sama saksikan iklan, yaitu kita saksikan bersama tugas-tugas pokok yang dilaksanakan oleh Polri di Polres Rokan Hilir. Terlahir sebagai wanita bukan berarti mengurangi kesempatan mengerjakan sesuatu layaknya laki-laki. Perkenalkan, aku Bribka Jureida, seorang polisi wanita yang ditugaskan menjadi Babin Kamtibmas Polres Rokan Hilir. Tugasku sebagai polisi adalah mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Walaupun begitu, aku tidak lupa dengan kodratku sebagai seorang wanita, menjadi ibu dan istri yang baik. Ya, walaupun terkadang aku lelah, mengurus rumah tangga dan juga pekerjaan di kantor. Namun, aku berprinsip, tugas dan kewajiban harus tetap berjalan tanpa mengganggu satu sama lainnya. Inilah kisahku. Oh iya, berikan mereka, saya tunggu di ruangan ya. Hah? Siap, perintah Pak. Oh iya, sesuai jadwal hari ini ada kegiatan vaksinasi secara door to door yang dilakukan oleh Burkes Polres. Siap. Itu tepatnya di desa binaannya Ibu Juraida, di desa Sungai 2, Siap. Kecamatan Balejaya. Nah, tolong dampingi dan jangan lupa laporannya dilaporkan tepat waktu. Siap. Oke, laksanakan. Siap, laksanakan.
Kabarnya gimana Pak Min? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Kita dari Polres Rohil mengadakan vaksinasi door to door. Apakah Bapak sudah divaksin? Bapak Belum udah Pak, vaksin belum? belum Bu. Kalau Bapak divaksin, Bapak bersedia kah Pak? Sedia Bu. Tapi gini Bu, kami itu masih punya penyakit. Apakah bisa apa enggak? Itu terserah Ibu nanti. Nggak apa-apa Pak, kita juga bawa tenaga kesehatan dari Polres Rohil. Nanti ibu ini yang akan memeriksa kesehatan Bapak, apakah Bapak bisa divaksinasi atau tidak. Iya Bu, ya bersedia kami Bu, cuman tergantung Bu dokter nanti lah Bu yang menentukan. Adiknya meninggal kan, tambah lagi pikirannya. Pikiran, jadi malah makin sakit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Oh dah. Iya. Kenapa? Ini kayak mana anakmu ini dah? Panasnya makin tinggi. Kok lama kali kau pulang? Mama bawa ya ke rumah sakit. Cepat pulang ya nak. Hati-hati di jalan. Biar mama bawa aja nih ke rumah sakit sekarang ya nak ya. Iya, Ma. Udah usahain pulang secepatnya ya, Ma. Ya. Ya, assalamualaikum, Ma. Gimana, Bu? Dapat divaksin Iya bapaknya? Bu, dapat diberikan karena kondisi bapak ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Udah Bu. Udah, Pak. Oke, Ibu, Bapak, saya pamit duluan ya. Kemana pun kau ini? Mana ini ya? Udah malam kayak gini pun udah jam berapa ini? Ah, kau dari mana aja? Pulang kerja lah, dari mana lagi? Iya, udah malam kali mau pulang kerja kau. Itulah kau, orang pulang kerja bukan kau buatkan teh. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Anakku di rumah sakit, sementara mereka sedang berkelahi. Kenapa ini? Jangan. Kalian kenapa kok sampai berantem seperti ini? Dituduh-tuduhnya aku selingkuh, Bu. Siapa yang gak emosi? Laki-laki mana yang gak emosi? Mana ada aku tuduh kau selingkuh? Udah, jangan sampai berantem lagi. Jangan ada salah paham. Buat bapaknya juga, lain kali kalau ada masalah itu diselesain dulu, baik-baik. Jangan langsung main tangan. Nggak boleh kita dalam keluarga itu langsung main tangan. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik. Lebih baik masalahnya ini dibicarakan di dalam rumah saja. Ibu pun seharusnya kalau suami baru pulang, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada masalah itu diselesaikan bagus-bagus. Jangan di luar gini, nggak enak sama tetangga, Bu. Disediain bagus-bagus ya Bu masalah rumah tangganya. Bapak sama Ibu lebih baik menyelesaikan masalahnya di dalam rumah. Selesaiin dengan bagus-bagus Pak. Ya Bu, silakan yang masuk menyelesaikan bagus-bagus. Anakku, maafkan ibu. Belum bisa memberikan banyak waktu untukmu. Belum bisa memberikan banyak kasih sayang untukmu. Walau mustahil menjadi sempurna, namun ibu pasti berusaha menjadi ibu yang terbaik untukmu. Ibu bersyukur telah membawamu ke dunia ini dan memilikimu hingga saat ini. Ibu sangat mencintaimu, Nak.
masih setia kan untuk mendengarkan bincang-bincang kita? Oke, Pak. Pak Babin, ini kita kembali lagi ke justisi ya Pak ya. Iya, iya. Saya mau nanya Pak, justisi itu dilaksanakan itu dalam 1 minggu itu berapa kali gitu Pak? Dan jam-jamnya itu jam-jam berapa aja gitu Pak? Baik. Kalau untuk justisi kita laksanakan, kalau untuk di Polsek Tanah Putih kita melaksanakan 2 kali, pagi, siang dan malam. Kita di situ bersinergi antara TNI Polri sama Satpol PP melaksanakan kegiatan justisi yang gunanya untuk menghimbau kepada warga kita untuk tetap protokol kesehatan. Di situ juga kita terkadang di dalam melaksanakan justisi kita sering membagikan masker. Membagikan masker, kita himbau kepada warga untuk taat protokol kesehatan. Pokoknya ada kegiatan yang kita laksanakan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, seperti itu Pak. Berarti kan Pak pagi, siang, malam ya Pak ya. Iya. Itu kan udah 1 hari berarti kan 1 Pak? hari. Berarti dalam 1 minggu setiap hari dilaksanakan Pak? Iya. Oh, itu dengar masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. 1 hari dalam seminggu tuh setiap hari. Jadi jangan tidak ada polisi jadi kita nggak pakai masker. Jangan ya Pak Babin ya. Nunggu ada polisi, nunggu ada TNI, kita baru memakai masker gitu. Berarti Pak kan ini setiap hari dilaksanakan, ada nggak kejadian lucu gitu Pak yang dialamin saat justisi terjadi gitu Pak? Kalau kejadian lucu, terkadang bukan lucunya kita yang dapat. Terkadang ada ibaratnya kita mengasih pengertian ke warga. Terkadang warga tuh ada yang ibaratnya nggak mau terima. Nah disitulah peran kita sebagai polisi atau TNI untuk memberikan contoh, memberikan informasi apa manfaat dari kita memakai masker dan untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau kejadian lucu sih banyak juga sih. Lihatin kita di situ rame-rame, ada TNI, ada Polri, ada Satpol PP-nya. Terkadang yang mau belok tiba-tiba langsung balik kanan. Tapi sebenarnya itu bukan lucu, membahayakan. Iya benar Pak. Pengguna jalan lain ya Pak ya. Jalan lain dan pribadinya. Betul. Kalau untuk kita kasih pengertian kepada warga, nanti kita ibaratnya kita kasih yang nggak memakai masker, kita kumpulin, dikasih pengertian dan pandangan manfaat dari penggunaan masker. Oke, betul. Dan sekarang gini Pak, saya mau tanya nih Pak, kan kadang mengenai vaksin ya Pak ya? Iya, Oke, vaksin. mengenai vaksin. Kadang masyarakat kan kadang masih banyak di luar sana yang berpikir vaksin itu berbahaya gitu kan Pak. Menurut pandangan Pak Babin itu gimana Pak? Menurut Pak Babin itu vaksin itu gimana sih? Gitu. Kalau peran Babin Kamtibmas untuk mensosialisasikan vaksin ini, kita yang pertama ibaratnya mengasih pencerahan sama warga. Informasi-informasi yang di luar sana ibaratnya apa maksudnya? Hoax gitu. Hoax itu Informasi bohong tentang vaksin gitu. Ya benar Pak, banyak sekali itu informasi bohong. Yang pada intinya kita vaksin itu aman gitu. Di saat kita ngasih informasi ke warga manfaat dan kegunaan vaksin, di situ makanya ada namanya tugas Babin itu door to door itu. Door to door, oke. Yang seperti saya ceritakan sebelumnya, rumah ke rumah. Jadi dari rumah ke rumah kita sampaikan ke warga guna dan manfaat vaksin.
Di situ kita jelasin semuanya. Kita jelasin tentang manfaat vaksin. Ada vaksin pertama dan ada vaksin kedua. Ada untuk lansia, untuk Anak-anak ya Pak. anak-anak ini di atas 12 tahun. Kita jelasin itu semuanya. Oke. Jadi kepada masyarakat nih jangan gampang termakan hoax ya Pak ya. Termakan hoax. Betul sekali. Kalau soalnya saya dengar Pak, soalnya kan di luar sana itu banyak yang bilang vaksin itu bahaya, soalnya bisa menyebabkan kelumpuhan seperti itu. Iya. Ini Pak Babin ini sudah divaksin belum ya? Ya alhamdulillah saya udah divaksin 2 kali. Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah nggak apa-apa. sehat. Tuh buat semuanya Pak Babinnya sudah divaksin, dan alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Dan itu lagi. Itulah gunanya peran dari 3 pilar itu tadi. Dari kelurahan, Babinsa, sama Babin Kamtimas untuk mensosialisasikan vaksin ini. Karena vaksin ini kan program dari pemerintah. Benar sekali Pak. Program pemerintah yang seyogyanya masyarakat yang belum tahu. Peran dari Babin Kamtimas yang ngasih tahu ke warga. Karena kan informasi-informasi kayak gini kan belum ada nyampe ke akar-akar Benar warga Pak, ini. benar Mas. Yang dimana terkadang warga ini kan lagi ada jauh gitu kan, kita kasih informasi. Di sini ada vaksin, tujuannya seperti ini, Fungsinya ya Pak. fungsinya untuk kesehatan. Apabila kita keluar, kita harus tetap memakai masker. Betul sekali. Ya itu dia, sekali lagi untuk masyarakat jangan gampang untuk termakan hoax bahwa vaksin itu berbahaya. Sebenarnya karena vaksin itu juga udah program pemerintah ya Pak ya. Pemerintah. Saya juga sudah divaksin Pak, alhamdulillah sehat walafiat. Bapak juga sudah divaksin, keluarga juga sudah Pak. Alhamdulillah udah semuanya. Keluarga Bapak Babinnya juga sudah divaksin ya Pak ya. Untuk masyarakat yang mau vaksin bisa juga di Polres masih buka Pak, di klinik Di klinik Bayangkara. Bayangkara Polres Rokan Hilir Iya. dan Puskesmas Sedinginan. Oh, Puskesmas Sedinginan ada juga ya Pak ya? Ada juga. Oke, untuk masyarakat yang belum vaksin, yang mau vaksin bisa juga datang ke klinik Bayangkara maupun di Puskesmas Sedinginan ya Pak ya. Untuk persyaratannya apa Pak? Persyaratannya KTP. KTP saja Pak? KTP aja. Oke. Tapi ada program dari klinik Polres Rokan Hilir di mana Babin Kamtimas mendata warganya, siapa-siapa yang mau vaksin, nanti dari klinik Polres Rokan Hilir yang mendatangi. Oh, door to door ya Pak? Mendatangi, ya vaksin door to door. Oh, Mendatangi oke. warga, dikumpulkan di kelurahan atau di kepenghuluan. Oh, Nah, di sana gitu, kita Pak. dari program dari Polres Rokan Hilir, rumah klinik, pihak kesehatannya mendatangi warga, tapi kita kumpulir semuanya. Oh, gitu. Nah, untuk mempermudah warga, salah satunya. Itu dia Pak, luar biasa ya Pak ya. Sekarang sudah segala sesuatu sudah dipermudah, jangan malas untuk vaksin ya Pak ya. Karena vaksin merupakan persyaratan ya Pak, kalau nggak salah saya dengar sekarang itu. Iya, salah satunya itu. Setelah divaksin pun untuk warga yang sesudah divaksin tetap prokes, Betul sekali Pak. tetap memakai masker, tetap cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Iya, betul. Berarti bukan berarti kalau udah divaksin Bebas. langsung bebas ya Pak, Bebas kebal. dapat masker, enggak, langsung. Makanya itu peran dari Babin Kamtimas tadi, Betul, menjelasin Pak. gitu. Menjelasin manfaat setelah divaksin, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, menghindar kerumunan. Oke. Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, makanya setelah divaksin nih, perlu diingat ya Pak ya, setelah divaksin bukan berarti kita kebal ya Pak ya. Bukan, tapi kita tetap harus juga menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Oke Pak Babin. Pak Babin ini masih dalam masalah protokol kesehatan. Upaya Bapak yang sudah Bapak lakukan untuk
menegakkan protokol kesehatan terutama di Kelurahan Banjar 12. Kelurahan Banjar 12 siapa ya? Bener ya? Oke. Di Kelurahan Banjar 12 itu apa saja Pak yang sudah Bapak galakkan seperti itu? Peran yang sudah Babin Kamtibmas laksanakan salah satunya ya menghimbau warga jika keluar rumah tetap menggunakan masker, itu salah satunya. Siap. Yang selanjutnya kita berkoordinasi antara pihak kelurahan, kesehatan, Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi diantaranya kalau di Banjar 12 kan itu ada pasar. Oh iya Pak, benar. Pasar yang setiap minggu itu bakalan rame. Siap. Jadi di situ kita ibaratnya kita panggil pengelola pasarnya, kita himbau pengelola pasarnya agar tetap protokol kesehatan. Salah satunya ya di pasar tersebut kita sediain tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan kalau nggak ada sabunnya sama aja. Ya betul itu Pak. Ya benar-benar. Nggak ada air Pak. Tetap menggunakan sabun, air yang mengalir gitu. Siap. Nah, dari situ di pasar tersebut kita juga menghimbau warga melalui pengeras suara supaya tetap protokol kesehatan agar masyarakat terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke. Nah, kalau untuk sekarang mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lah, masyarakat kita ini tetap protokol kesehatan. Iya. Oke, pantesan Pak, saya tuh lihat di pasar sering juga kayak ada kadang masyarakat masih ini sih Pak, kadang masih cuek gitu kan Pak. Padahal sudah disediakan dengan tempat cuci tangan, sabunnya, cuman kadang masih sebagian, nggak banyak sih Pak. Mungkin cuman hanya beberapa orang ataupun oknum. Iya, itu salah satunya itu tadi tugas kita sebagai Babin Kamtibmas ya. Tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosan ya. Masih semangat ya Pak? Menghimbau, tetap semangat gitu. Semangat Pak! Tetap semangat menghimbau warga walaupun terkadang warga itu merasa bosan, merasa apa ya tetap kita himbau ya. Tetap kita kasih tahu, tetap kita kasih informasi supaya tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan untuk kita supaya sehat. Oke. Walaupun seperti yang kita lihat di lapangan masih banyak juga sebagian warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, peran kita sebagai Babin Kamtibmas, Babinsa, apabila menemukan seperti itu ya kita tegur. Kita tegur, kita kasih pengertian, kita kasih informasi, mana tahu terbuka hatinya untuk tetap menggunakan masker untuk dirinya dan keluarganya. Iya, oke betul Pak. Soalnya semakin kesini kita makin lihat makin sedikit ya Pak yang pakai masker itulah. Pak, ini ada nih Pak beberapa pertanyaan dari masyarakat juga nih Pak mengenai tugas Babin. Kan ada yang namanya problem solving ya Pak ya. Itu problem solving itu apa sih Pak gitu Pak? Problem solving ini penyelesaian masalah di warga. Seandainya yang seperti yang saya bilang pertama di awal tadi, anak-anak berantem, orang tuanya ikut, Oh iya Pak, bener. ribut. Jadi situ laporan Babin Kamtibmas menyampaikan kita bertetangga. Kita bertetangga bukan artian sehari dua hari. Yang ribut juga anak-anak. Makanya kita kasih pengertian, kita kasih solusi supaya kedepannya hidup bertetangga ini damai. Dan banyak lagi problem-problem yang lain. Salah satunya itu tadi
apa namanya ini, problem rumah tangga. Problem rumah tangga ya Pak ya, berantem tadi itu. Yang salah satu kan karena mungkin faktor ekonomi atau yang lain gitu kan, kita juga banyak mendengar yang ibunya menceritakan masalah ini, yang bapak menceritakan masalah ini. Di situ peran Babin Kamtibmas ibaratnya supaya bisa meredam. Yang satu minta, aku nggak mau, aku pokoknya mau cerai, aku nggak mau. Nah, disitulah kita kasih pengertian, kita kasih pandangan. Mudah-mudahan dengan kita kasih pengertian, kasih pandangan, bisa akur kembali. Bisa kita akur kembali, kita lihat dengan salah satunya itu tadi. Lihat anak-anak. Gimana kalau seandainya bapak sama ibu cerai, anak-anak seperti apa? Nah, itu namanya problem solving. Oke, penyelesaian masalah ya Pak ya. Masalah. Tapi mohon walaupun Pak Babin menyelesaikan masalah, jangan Pak. Oke, Pak Babin berarti selain banyak berat Pak ya, selain menyelesaikan masalah, memberikan himbauan. Pertanian bisa juga. Kalau Babin terkadang mengasih solusi kepada warga apabila terkendala, contohnya terkendala di pertanian, warga menyampaikan sama Babin Kamtibmas pengen ibaratnya membentuk suatu kelompok tani. Pengen kelompok tani, terbentur masalah administrasi. Nanti kita bisa menghubungi dari kelurahan. Kita sebagai Babin Kamtibmas ibarat perpanjangan tangan masyarakat ke kelurahan. Kita sampaikan ke kelurahan, Pak Lurah, ini ada warga yang mau membentuk kelompok tani. Jadi apa solusinya? Nanti kita pertemukan antara Pak Lurah sama warga kita yang bikin bentuk kelompok tani. Terkadang warga juga meminta pendapat sama Babin Kamtibmas masalah pengurusan KTP hilang. Kalau KTP hilang kan harus membuat surat kehilangan. Iya betul Pak. Membuat surat kehilangan ya kita arahkan ke polsek. Nanti di polsek dibikinkan surat kehilangan ya. Kalau untuk yang tugas pokok Babin Kamtibmas seperti sambang warga atau namanya door to door, itu udah tiap hari kita. Ini kalau saya perhatikan ini berarti kayak kantor polisi berjalan gitu ya Pak Babin. Itu ya Pak ya, kantor polisi berjalan, soalnya di situ bisa pengaduan, menyelesaikan masalah. Kalau dari yang saya amati barusan ya Pak ya. Pak, ini satu lagi nih Pak, ada mengenai masalah pemakaman COVID. Kan masyarakat kadang bertanya-tanya gitu Pak mengenai pemakaman jenazah COVID gitu Pak. Gimana Pak? Kalau masalah pemakaman jenazah, pemakaman pasien COVID yang udah meninggal, itu memang udah ada ketentuannya. Kalau ketentuannya dari rumah sakit positif COVID maksudnya, dan dilakukan pemakaman secara protokol kesehatan, kita sebagai Babin Kamtibmas harus bisa menjelaskan kepada keluarga, pasien bahwasanya yang bersangkutan meninggal positif COVID, harus dimakamkan secara protokol kesehatan. Di situ peran Babin Kamtibmas, di situ kelurahan sama Babinsa.
menyambangi keluarga pasien. Ikan sesaat ini yaitu kegiatan Polres Rokan Hilir. Silakan menyaksikan. Sejarah ini berawal di tahun 1948. Kala itu, polisi sempat kesulitan saat akan memeriksa korban, tersangka, ataupun saksi wanita. Polisi lalu meminta bantuan dari istri atau pegawai sipil wanita guna memeriksa fisik korban. Selanjutnya, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi memberi saran kepada pemerintah. Organisasi tersebut berharap wanita bisa dilibatkan dalam pendidikan kepolisian. Dari sinilah awal mula Hari Polwan yang sampai saat ini masih terus diperingati. Saat itu, cabang jawatan kepolisian wilayah Sumatera yang ada di Bukit Tinggi langsung memberi pendidikan kepada 6 wanita pilihan. Mereka secara resmi mengikuti pendidikan pada 1 September 1948 bersama siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Oleh sebab itu, 1 September ditetapkan sebagai Hari Polwan atau hari lahirnya polisi wanita. Mengenai pemakaman COVID, terus juga mengenai protokol kesehatan. Nggak terasa nih Pak, waktu sudah berjalan kurang lebih 1 jam kebersamaan kita bersama Podcast 2 aja. Saya Pak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Podcast 2 aja Polres Rokan Hilir. Lain kali jangan kapok ya Pak ya, kalau kita undang lagi. Oke. Dan untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, jangan lupa untuk terus saksikan live di Podcast 2 aja Polres Rokan Hilir setiap jam 9 pagi. Jangan lupa setiap jam 9 pagi. Baiklah, demikian acara kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast 2 aja, berbagi informasi, membangun negeri.